Hai hai hai, jumpa kembali di Rantai Film. Kali ini, Mimin akan mengulas film yang berjudul Tetsuo the Iron Man. Film ini berasal dari negeri Sakura yang rilis pada tahun 1989. Film yang bergenre horor ini banyak menampilkan visual dan audio yang mengganggu telinga dan mata para penontonnya. Terlebih lagi, di awal film, penonton akan dibuat bingung dan berpikir keras akan alur cerita dari film ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bersama coba mengulasnya. Let's go, kita masuk ke Rantai Film. Pada awal film, terlihat seorang pria yang berjalan, kemudian membuka pintu, dan lalu ia pun duduk. Di sekitarnya, diperlihatkanlah foto-foto atlet lari yang berada di atas tumpukan berbagai rongsokan benda-benda logam. Kemudian, ia menusuk dan membelah daging di pahanya. Setelah itu, ia memasukkan batang besi logam ke dalam pahanya. Sekejap kemudian, tayangan memperlihatkan dirinya yang membuka balutan kain yang menutup lukanya. Ia kemudian merasa ngeri melihat lukanya yang telah dikerubungi oleh belatung. Ia lalu berlari dan kemudian terlihat mobil yang melaju ke arah dirinya. Hanya saja tidak diperlihatkan apakah ia tertabrak atau tidak oleh mobil itu. Namun sudah pasti kita berpikir bahwa ia tertabrak. Kemudian diperlihatkan pria lain yang sedang bercukur. Di film ini tidak disebutkan namanya, namun kita panggil ia dengan nama Tanaka. Lalu ia melihat kawat logam yang keluar dari pipinya. Saat ia menyentuhnya, malah menyemburkan darah dari pipinya. Di tayangan selanjutnya, Tanaka terlihat keluar dari sebuah kereta. Sepertinya ia akan berangkat bekerja pada hari itu, dan terlihat plester yang menempel di pipinya. Kemudian, ia duduk di bangku peron, di sebelah seorang wanita berkacamata. Si wanita lalu menggeser posisi duduknya. Saat itu, si wanita melihat seonggok benda aneh yang terlihat hangus yang ada di dekat kakinya. Di tayangan terlihat seperti ada sesuatu yang tampak mengawasi dari dalam benda aneh itu. Lalu ia coba menyentuh menggunakan pena miliknya dan seketika kemudian Tanaka memalingkan wajahnya ke perempuan itu dan melihat keanehan di tangannya. Ia pun kaget lalu berdiri dan menjauhi perempuan itu. Perempuan itu ikut berdiri dan ia tampak seperti dirasuki dan dikendalikan oleh sesuatu. Dan kemudian, ia pun mengikuti Tanaka. Karena merasa takut, Tanaka pun berlari dan perempuan itu pun mengejarnya. Tanaka bersembunyi di sebuah toilet dan lalu ia melihat sebuah potongan telinga yang jatuh ke dalam kloset. Ia pun lalu menoleh ke atas dan melihat si perempuan tadi. Tanaka lalu mengambil pena dari dalam tasnya dan kemudian menusuk lehernya. Tanaka lalu mencoba lari, namun ia dicegat dan dihajar oleh si perempuan tadi. Entah bagaimana, tiba-tiba tayangan melompat dengan memperlihatkan Tanaka yang telah sampai di rumahnya. Dan tak lama, ternyata si perempuan tadi pun muncul dan mendekatinya seraya berkata, "Lakukan! Lakukan!"
Kemudian, entah kekuatan dari mana, ia pun menghajar, mendekap, dan meremukkan tubuhnya, yang akhirnya membuat si perempuan itu tewas. Ia pun kembali berlari, dan kemudian merasakan sesuatu di tangannya. Dan ternyata telah tumbuh sesuatu seperti serat-serat logam di tangannya, dan batang logam yang muncul di kakinya. Pada tayangan berikutnya, ia tampak menjalin asmara dengan seorang wanita yang merupakan kekasihnya, dan karakter dari si wanita ini juga tak disebutkan namanya. Jadi kita sebut ia dengan panggilan Minori. Setelah jalinan asmara tadi, mereka duduk di ruang makan dan tampak Tanaka yang sedang menyuapi si Minori. Tiba-tiba terdengar suara mesin berputar, dan ternyata berasal dari alat vital Tanaka yang telah berubah menjadi bor logam yang besar. Karena merasa malu akan hal yang terjadi pada dirinya, Tanaka pun mengucilkan dirinya di kamar mandi. Minori menghampirinya dan bertanya apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Ia berjanji tidak akan meninggalkan dirinya. Sesaat kemudian, Minori membuka paksa pintu kamar mandi dan mendekati Tanaka yang menutupi wajahnya dengan handuk. Dan ketika handuk dibuka, Minori kaget dan berteriak. Tanaka merasa kecewa dan malah menyerang Minori. Ia kecewa karena menganggap setelah melihat kondisinya saat itu, Minori pasti akan meninggalkannya, di mana sebelumnya ia telah berjanji tidak akan meninggalkannya. Pergulatan pun terjadi. Tanaka terus menyerang. Minori berusaha menghindar disertai upaya-upaya perlawanan. Di saat ia berusaha membunuh Minori dengan penis bor logamnya, Minori berhasil menusuk lehernya dengan menggunakan pisau. Sesaat kemudian, karena telah mengira telah membunuh si Tanaka, Minori pun berusaha mengakhiri hidupnya dengan sengaja menusukkan penis bor Tanaka ke organ vitalnya. Yang terjadi selanjutnya, penis bor itu berputar, dan di saat bersamaan Tanaka terbangun. Kemudian Minori pun tewas. Setelah kejadian itu, ia hanya bisa meratapi kematian si Minori dan merasa kaget dengan begitu cepatnya transformasi tubuhnya yang kini telah dipenuhi logam. Tak lama kemudian, suara telepon berdering. Ia mengangkatnya dan terdengarlah suara seorang pria, dan pria itu berkata, "Kenapa lama sekali? Tidak ada gunanya kau menutup teleponku. Aku tahu semua tentang dirimu. Jadi kau takkan bisa lari dariku. Mati sana, manusia besi sialan." やっちゃいましたね。切ってもダメですよ。僕はあなたの全部を知ってる。だからあなたは僕から逃げられない。死ね！こうして続けたもの。Tiba-tiba saja televisi menyala, dan di televisi itu memperlihatkan sebuah mobil yang sepertinya menabrak dan menyeret seseorang. Dan di televisi itu kemudian tampak seorang pria dan wanita yang turun dari mobil dan kemudian menghampiri korban yang ditabrak. Ternyata pria dan wanita yang ada di televisi itu adalah dirinya dan si Minori. Kemudian masih di tayangan televisi itu diperlihatkanlah dirinya yang membawa korban yang ia tabrak dan kemudian membuang si korban di sebuah hutan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan
bahwa pria yang berlari dan kemudian tertabrak di awal cerita adalah merupakan korban tabrakan mobil yang dikendarai oleh si Tanaka. Alih-alih membawa korbannya ke rumah sakit, ia malahan membuang korbannya ke hutan. Nah, itu tadi adalah penglihatan dari sisi mata penglihatan si korban yang ditunjukkan ke si Tanaka. Semua kejadian yang terjadi pada dirinya adalah sebuah kutukan dari korban yang ia tabrak. Dan kini si korban kembali untuk menuntut balas padanya. Kemudian di saat itu, si Minori yang telah mati kemudian bangkit dan menyerang dirinya. Dan sesaat kemudian, tubuh si Minori melebur dan kemudian menjelma menjadi sosok pria yang pernah ia tabrak. Di cerita ini kita sebut sosok pria itu dengan panggilan si pemarah. Di tayangan berikutnya, mereka berdua saling kejar-mengejar dengan kecepatan tinggi. Yang energi kecepatan itu berasal dari corong logam di kaki mereka, yang layaknya seperti mesin pendorong pesawat jet. Lalu Tanaka bersembunyi di sebuah gudang tua. Ternyata sang pemarah menemukannya. Dengan kekuatannya, ia memanipulasi semua benda logam di sekitarnya untuk menyatu dan menempel di tubuhnya si Tanaka. Akibatnya, si Tanaka tak dapat bergerak. Lalu sang pemarah mengubah tangannya menjadi alat yang mampu menyemburkan api. Sang pemarah mendekati si Tanaka untuk memusnahkannya. Si Tanaka lalu mengeluarkan kekuatannya. Ia menciptakan beberapa bor besar yang akhirnya menembus tubuh sang pemarah. Dan kemudian tubuh sang pemarah ditarik masuk ke dalam tubuh si Tanaka. Alhasil membuat tubuh sang pemarah menyatu di tubuhnya si Tanaka. Kemudian setelah itu, si Tanaka mengajak sang pemarah untuk bersama-sama menciptakan tatanan dunia baru dengan cara mengubah seluruh isi dunia menjadi logam. Dan film pun selesai. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.